Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, kelompok 2 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Fadil Pahlevi Hidayat, MIKOM. Kami dari kelompok 2 yang berisikan 6 anggota bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi aliran informasi dalam organisasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama yakni saya sendiri, Citra Marani dengan NPM 2003110029. Yang kedua, Azura Fadilah dengan NPM 2003110283. Yang ketiga, Dinda Indriani dengan NPM 2003110259. Yang keempat, Nur Azizah Matondang dengan NPM 2003110308. Yang kelima, Nur Rahmat dengan NPM 2003110223. Dan yang keenam, Muhammad Nandasyah dengan NPM 2003110171. Pengertian aliran informasi. Aliran informasi atau disebut juga dengan distribusi informasi adalah proses penyampaian informasi secara tepat kepada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan. Pendistribusian informasi adalah cara berbagai memperoleh informasi. Aliran informasi dalam organisasi adalah perpindahan informasi dalam struktur organisasi dan metodologi yang digunakan saluran dalam memindahkan informasi ini terkait dengan budaya organisasi, proses, waktu, dan memindah pemaknaan sehingga informasi ini dianggap sebagai nilai, pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme aliran informasi. Mekanisme aliran informasi dapat mempengaruhi guna informasi itu sendiri. Saat informasi yang dibutuhkan tidak dapat tepat pada waktunya. Satu-satunya cara yang dapat memperbaiki kinerja aliran informasi ini adalah dengan adanya rencana pengolahan informasi atau Communication Management Plan. Alat-alat dan teknik dalam distribusi informasi. 4 alat dan teknik yang diperlukan dalam mendistribusikan atau mengalirkan informasi ini. 1. Kemampuan berkomunikasi yang memungkinkan manajer menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan dimensi-dimensi komunikasi yang ada. Kedua, sistem untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi. Ketiga, metode pendistribusian informasi. Keempat, proses pembelajaran tindakan atau lesson learner process. Aliran informasi. Informasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses dinamik. Menurut Quescow menyatakan bahwa aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan 3 cara. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Dinda Indriani di slide sebelumnya, yang membahas tentang 3 cara yang disebutkan oleh Quescow. Yang pertama adalah penyebaran pesan yang serentak. Maksudnya adalah penyebaran pesan yang dilakukan secara bersamaan dan harus tiba di beberapa tempat yang berbeda dan di waktu yang sama. Yang kedua, penyebaran pesan secara beruntun. Penyebaran pesan secara beruntun ini adalah bentuk komunikasi yang utama yang terjadi di dalam organisasi, yang perluasannya dan bentuk penyebarannya diadik. Dalam hal ini, individu penerima pesan pertama mula-mula menginterpretasikan pesan yang diterimanya dan kemudian meneruskannya. Hasil interpretasinya itu kepada orang-orang yang berikutnya. Dan yang ketiga, kombinasi antara serentak dan beruntun. Pola aliran informasi. Aliran informasi berkembang dari kontak antara persona yang teratur dan cara-cara rutin pengiriman dan penerimaan pesan. Catch the can
1966 menunjukkan bahwa pola atau keadaan urusan yang teratur mengisyaratkan bahwa komunikasi di antara para anggota tersebut dibatasi. Menurutnya, pola aliran informasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pola roda. Adalah pola roda yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Orang yang dalam posisi sentral menerima kontak dan informasi yang disediakan oleh anggota organisasi lainnya dan memecahkan masalah dengan saran dan persetujuan anggota lainnya. Yang kedua, pola lingkaran adalah pola informasi yang memungkinkan semua anggotanya berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan pesan. Tidak seorang anggota pun yang dapat berhubungan langsung dengan semua anggota lainnya. Demikian pula, tidak ada anggota yang memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai arah aliran informasi. Arah aliran informasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Yang kedua, komunikasi ke atas. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi lintas saluran. Dan yang terakhir, kelima, komunikasi pribadi, informal, atau selentingan. Dan yang terakhir, masuklah kita kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah aliran informasi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Aliran informasi atau dikenal juga sebagai distribusi informasi adalah proses di mana informasi yang tepat disampaikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan. Aliran informasi ini memiliki dua sifat dalam pendistribusiannya, yaitu penyebaran secara serentak dan beruntun. Dan aliran informasi organisasi ini merupakan proses yang bersifat dinamik. This is the last part of our group presentation. Thanks for watching and enjoy it.